Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Keluarga besar almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham yang kita sama-sama hormati dan semoga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimuliakan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bapak Kiai Haji Khotib selaku pengurus yayasan dan jajaran pengurus yayasan lainnya juga yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat kelak. Para alim ulama, para asatid wal asatidah, para orang tua, juga Bapak RW kita, Bapak Andang dan Bapak RT-nya, hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Dari lubuk hati kita yang sangat dalam, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala saat ini telah menganugerahkan sesuatu yang sangat besar, yang sangat agung, yaitu berupa hidayatut taufik. Dengan hidayah tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala telah memudahkan kepada kita untuk melangkahkan kedua belah kaki, melanggangkan kedua belah tangan, menghadapkan jiwa serta raga kita dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki berada di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, berzikir, berdoa. Kemudian kita bersyukur lagi kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kesabaran, memberikan kekuatan untuk memperpanjang iktikaf kita insyaallah sampai dengan datangnya waktu isyraq, dan kita melaksanakan salah satu tugas lagi, yaitu tholabul ilmi. Salawat beserta salam semoga terlimpah dan tercurah keharibaan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya, termasuk kepada kita yang duduk dalam majelis ini maupun yang mengikuti secara media di mana saja berada. Tentu harapan kita nanti di akhirat mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran kita pada pagi hari ini adalah pelajaran kitab Hikam, masuk kepada makalah yang ke-6 atau bab ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. La yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi bid du'a mujiban liya'sika fahuwa zaminun lakal izabah bima yahtaruhu laka la fima tahtaru li nafsika wa bil waqtil ladzi yurid la bil waqtil ladzi turid, yang artinya janganlah ada ta'akhuru amadil atau
terlambatnya pemberian doa ma'al ilhahi fid du'a, serta sungguh-sungguh di dalam doa, mujiban liya'sika, menetapkan terhadap diri ragu-ragu, putus asa, bukan ragu-ragu, putus asa kepada kamu. Bahwa maka Allah subhanahu wa ta'ala zominun, menjamin laka untuk kamu al ijabah, kepada ijabah. Yahtaruhu, memilih Allah subhanahu wa ta'ala kepada ijabah, laka buat kamu, lapi matah taruli nafsik, bukan pada perkara yang kamu memilih untuk diri kamu. Wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid, pada waktu yang ditentukan oleh Allah, bukan pada waktu yang ditentukan oleh kamu. Ini bahasanya agak sedikit susah kalau dalam kitab hikam. Pelajaran yang bisa kita ambil di dalam makalah Syekh Ibnu Athaillah yang ke-6 ini, yang pertama adalah mengenai doa. Kemudian yang kedua mengenai materi ijabah ketika kita berdoa. Kemudian yang ketiga mengenai waktu ijabah terhadap doa. Jadi ada 3 yang bisa kita ambil pelajaran dari makalah yang ke-6 ini. Yang pertama mengenai doa. Dari mana doa ini? Doa ini tidak ujub-ujub, akan tetapi doa adalah merupakan salah satu syariat dari sekian syariat ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, mintalah kamu kepadaku, pasti aku mengijabah terhadap doa kamu sekalian. Jadi doa itu adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita berdoa, doanya saja itu sudah ibadah, karena setiap perintah Allah subhanahu wa ta'ala bernilai ibadah, termasuk ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan berdoa kepada kita. Maka saat kita berdoa, maka kita sedang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena doa adalah bagian daripada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, beserta perintah Allah dalam perintah doa, maka Allah subhanahu wa ta'ala sertakan janji. Apa janji Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Janji Allah subhanahu wa ta'ala, astajib lakum, Allah mengijabah setiap doa kamu sekalian. Dalam perintah ada janji.
Ketika Allah perintahkan doa, maka di sana Allah sertakan janji, maka setiap doa kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala diijabah. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui bahwa doa adalah merupakan syariat, perintah Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam perintah itu ada janji Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengijabah terhadap doa-doa orang yang berdoa. Maka yang kedua, kita harus tahu apa doa itu. Jangan-jangan kita sudah lama menyebutkan doa, berdoa, doa. Tapi ketika ditanya, ma huwa doa? Doa itu apa? Nah, kalau kita tidak tahu terhadap pengertian doa, bagaimana mungkin kita dalam melaksanakan doa? Karena segala amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus dengan ilmunya. Doa itu apa? Ulama membuat takrif, definisi terhadap doa. Ad-du'a huwa tolabul fa'li minal adna ilal a'la. Bahwa doa itu usaha permohonan seseorang yang adna, di bawah, ilal a'la, kepada yang di atas. Yang di bawah itu yang berdoa, yang di atas itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak merendahkan diri serendah-rendahnya. Adna itu merendahkan diri serendah-rendahnya. Kemudian berhadapan dengan zat yang maha tinggi, setinggi tingginya tidak ada zat yang maha tinggi mengalahkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang yang berdoa, kalau tidak merasakan ia sebagai orang yang paling rendah berhadapan zat yang maha tinggi, bukan berdoa. Kenapa hari ini doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena kita belum menjadikan doa kita, di mana kita berada di dalam posisi yang paling adna, paling rendah, kemudian berhadapan dengan zat yang paling tinggi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang berdoa kemudian tidak merasakan diri paling hina, paling rendah, paling kotor, paling banyak berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling tinggi, itu bukan doa namanya. Yang namanya doa tolabul fa'li minal adna ilal a'la. Kemudian yang kedua, yang ketiga, bahwa doa itu ada caranya. Dicontohkan oleh para ulama harus menghadap kiblat, tidak barangan berdoa, tidak di tempat yang kotor. Kemudian ada waktu-waktu di mana waktu ijabatud doa, ada beberapa waktu di mana waktu ijabah itu seperti kita berdoa setelah sholat 5 waktu, berdoa di keheningan malam, berdoa pada saat turun hujan, berdoa pada malam Lailatul Qadar, berdoa setelah bersodakoh. Itu ada waktu-waktu ijabah, bahkan sampai kepada mengangkat kedua belah tangan. Jangan main-main ketika kita berdoa kemudian tangan kita
tidak diangkat. Orang yang tidak mengangkat tangan pada saat berdoa itu sama ada dia tidak menunjukkan kebutuhan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pada saat mengangkat tangan ada caranya mengangkat tangan. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu bawah, tapi di tengah-tengah, kemudian ketiak diangkat. Ini yang dicontohkan oleh para ulama. Maka itu cara-cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka yang saat berdoa mengangkat kedua belah tangannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memposisikan dia seorang yang paling rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling tinggi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah malu untuk tidak mengabulkan doanya. Ini yang ketiga, ada perintah doa, ada makna doa, ada cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam doa diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti doa yang dipandu oleh imam kita yang baru saja kita ikuti. Itu tidak sembarangan. Di dalam redaksi doa dan susunan doa itu ada cara-caranya. Ketika doa harus membaca bismillah, harus membaca hamdalah, harus membaca sholawat. Setelah bismillah, hamdalah dan sholawat, bahkan ada satu doa yang akan mengirimkan pahala yang bercurah-curah. Seperti ketika kita mengawali doa dengan doa yang diajarkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Kemudian malaikat tiba-tiba berhenti menuliskan pahala, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menegur kepada malaikat yang menuliskan pahala itu, kenapa engkau berhenti? Kata malaikat, ketika mereka berjalan dari rumahnya ke masjid, walaupun sebanyak apapun pahalanya, tanganku masih mampu menuliskan. Ketika mereka sholat di masjid 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Kira-kira besar enggak? Kata malaikat, pahalaku masih sanggup menuliskan, tanganku masih sanggup menuliskan pahalanya. Ketika mereka sholat subuh yang pahalanya seolah-olah sholat semalam suntuk, aku masih bisa menuliskan pahalanya. Akan tetapi ketika ia berdoa kepadamu dengan ungkapan ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik, ya Rabb, tanganku saking banyak pahala yang harus aku tuliskan sehingga tanganku sudah tidak sanggup lagi menuliskan pahalanya. Subhan. Seperti itu. Kemudian di ujung doa harus subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada tertib. Kalau doa kita diakhiri dengan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebanyak apapun permintaan kita, sebesar apapun permintaan kita, manakala doa kita ditutup dengan doa itu, maka semuanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang berkaitan dengan ad-du'a. Yang kedua, hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah, bahwa doa kita itu dipilihkan ijabahnya oleh Allah, baik materi ijabahnya maupun waktunya. Oleh karenanya kata Syekh Ibnu Athaillah,
Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjamin setiap doa kita itu diijabah apabila kita tahu arti doa. Yang kedua, apabila kita tahu kaifiat doa seperti yang tadi sudah disampaikan. Ada bacaan bismillah, ada bacaan hamdalah, ada baca sholawat, ada ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir ini, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Kemudian subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maka ketika doa itu disampaikan oleh kita, pastikan bahwa doa kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menjamin setiap doa kita. Akan tetapi materi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap permohonan kita itu dipilihkan oleh Allah. Bukan materi sesuai dengan kehendak kita, akan tetapi materinya adalah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Terkadang sesuatu yang kamu tidak sukai menurut Allah Subhanahu wa ta'ala baik, dan terkadang menurut kamu yang kamu sukai kemudian menurut Allah Subhanahu wa ta'ala tidak baik. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ya'lamu, maha mengetahui, wa antum la ta'lamun, kalian tidak mengetahui. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memilihkan ijabatu doa itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala pasti baik untuk kita. Jangankan kita merasakan baik, andai kita merasakan sesuatu yang tidak baik, pasti di belakang yang tidak baik itu ada hikmah kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kata Syekh Ibnu Athaillah, kita harus memilih ijabah doa sesuai dengan pilihan Allah, jangan sesuai dengan pilihan kita. Nah, kemudian kalau ada doa, kemudian doa itu sesuai dengan pilihan kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya bukan Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabah pilihan kita, akan tetapi pilihan Allah sesuai dengan pilihan kita. Sesungguhnya itu pilihan Allah, hanya sesuai dengan pilihan kita. Maaf, jangan sampai mengatakan doaku diijabah sehingga seolah-olah bahwa ia punya kehebatan sehingga setiap doanya diijabah oleh Allah. Tidak. Ijabah doa kita itu materinya pilihan Allah. Manakala ada doa kita yang sesuai dengan pilihan kita, itu bukan pilihan kita, adalah pilihan Allah, hanya sesuai dengan pilihan kita. Jadi yang diijabah itu pilihan siapa? Pilihan Allah, hanya sesuai dengan pilihan kita. Oleh karenanya ketika kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, merasakan itu adalah pilihan kita, maka hati kita harus meyakini itu adalah pilihan Allah, hanya sesuai dengan pilihan kita. Ini akhlak sebagai orang yang berdoa. Kalau orang yang berdoa tidak berakhlak semacam itu,
itu bukan akhlak sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Syekh Ibnu Athaillah, menentukan waktu. Bil waqtil ladzi yurid, la bil waqtil ladzi turid. Allah menentukan waktu ijabah terhadap doa kita bukan pada waktu yang kita inginkan, akan tetapi pada waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan. Bil waqtil ladzi yurid, pada waktu yang Allah kehendaki. La bil waqtil ladzi turid, bukan pada waktu yang kita kehendaki. Karena yang paling tahu kapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengijabah doa kita itu adalah Allah, bukan kita. Jangan-jangan ketika waktu yang kita inginkan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ijabah doa kita, kemudian ijabatu doa kita akan disalahgunakan oleh kita. Oleh karenanya Allah memilihkan waktu yang tepat untuk kita. Kapan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, harus diijabah doa itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Nuh alaihi salam, karena sudah tidak kuat, dicemooh oleh kaum, ketika berdakwah kepada kaumnya menutup telinganya. Kaumnya lari terhadap Nabi Nuh alaihi salam, sehingga Nabi Nuh tidak kuat minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, sudah azab saja kaum yang semacam ini. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pasti diijabah doa seorang nabi, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabah dalam bentuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dalam waktu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara mengijabah Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya Allah lah yang punya kuasa untuk menentukan materi ijabah kepada doa Nabi Nuh, dan yang menentukan waktu kepada waktu permohonan yang dimohon ijabah oleh Nabi Nuh alaihissalam. Maka dalam satu riwayat Nabi Nuh dari mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, azab aja ini kaum, itu lamanya 40 tahun. Dari mulai minta sampai dengan ijabah doanya. Pengennya Nabi Nuh pada saat itu, tapi 40 tahun baru diijabah. Bentuk ijabah doanya seperti apa? Tidak langsung diajab, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk bercocok tanam dulu. Yang cocok tanam kayunya itu baru bisa ditebang ketika usia tanaman kayu itu berumur 40 tahun. Minta umatnya supaya diazab, tapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ijabatu doanya menanam pohon kayu. Dan tidak tanggung itu pohon kayu baru bisa ditebang apabila sudah usianya 40 tahun. Setelah 40 tahun sampai di situ tidak, harus ditebang dulu. Setelah ditebang harus dibikin perahu dulu. Setelah bikin perahu selesai, semakin diolok-olok, karena Nabi Nuh alaihissalam membikin perahu itu di atas gunung. Semakin diolok-olok, orang kalau bikin perahu itu di air, di sungai atau di laut. Ini Nabi Nuh sudah semakin gila, bikin perahu di atas gunung. Karena Nabi Nuh alaihissalam ikut berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang dikehendaki oleh Nabi Nuh alaihissalam. Maka diikuti bikin perahu. Manakala perahu itu sudah selesai,
langsung diajab? Tidak. Angkat itu binatang-binatang, satu pasang, baru angkat itu kaummu yang sejumlah 80 orang. Maka pada saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengijabah. Fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Pada waktu yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan pada waktu yang dikehendaki oleh Nabi Nuh alaihissalam beserta kaumnya. Setelah 40 tahun baru diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara ijabahnya Allah subhanahu wa ta'ala? Dengan cara Allah, bukan cara Nabi Nuh. Pengennya Nabi Nuh gampang, udah saja itu umat yang nakal semacam itu, umat yang menentang semacam itu, karena dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala sudah saja matikan semuanya. Tidak. Cara Allah subhanahu wa ta'ala materi ijabah terhadap penyiksaan terhadap kaum Nabi Nuh yang tidak beriman kepada ajakan Nabi Nuh alaihissalam dengan menurunkan hujan. Kata Nabi Nuh, minta kaum disiksa, kenapa turun hujan? Kenapa turun hujan? Akan tetapi Allah yang maha tahu, hujan yang ini bukan hujan biasa, tapi hujan ini adalah hujan siksa. Bukan hujan untuk menumbuhkan pohon-pohon, bukan hujan untuk menyuburkan sumur, bukan hujan untuk minum, tapi ini adalah hujan siksaan. Jadi materinya berbeda, walaupun tujuannya tetap menyiksa. Allah sedang menunjukkan kuasanya. Turun hujan datang dari langit, turun hujan datang dari bumi, sehingga peri-peri bumi semuanya melahirkan, mendatangkan air dalam waktu yang sekejap. Apa yang kata mereka? Nabi Nuh sudah sangat gila membuat perahu di atas gunung. Maka pada saat itu baru mereka sadar betapa hebatnya Nabi Nuh alaihissalam dengan doanya, di mana bahwa gunung, jangankan gunung di mana Nabi Nuh membuat perahu, gunung Himalaya pun, gunung yang paling tinggi yang tersor dengan Mount Everestnya, dilibas oleh air yang didatangkan oleh Allah dari langit, didatangkan oleh Allah dari bumi. Fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah syariat, perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kita melaksanakan perintah, pastikan bahwa kita adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ibadah ada kejayaan, ada kesuksesan, ada pahala. Kemudian beserta Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan doa, Allah menyertakan janji. Pastikan bahwa setiap doa kita karena dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, astajib lakum, doa kita sepanjang apapun, sebesar apapun, pasti diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting kita tahu apa itu arti doa, dan kita tahu kaifiat doa. Tadi sudah Abah sampaikan. Dan perlu diingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memilih untuk kita mengijabah doa kita dengan materi yang terindah buat kita. Dipilihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memilihkan waktu yang memiliki hikmah untuk kita. Fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Pada waktu yang ditentukan oleh Allah, bukan waktu yang ditentukan oleh kita. Karena Allah yang maha tahu tentang ijabah doa untuk kita, harus hari ini, harus minggu ini, harus bulan ini. Allah yang paling tahu. Terkadang yang menurut kita itu adalah baik, menurut Allah subhanahu wa ta'ala buruk. Yang terkadang menurut kita itu adalah buruk, menurut Allah subhanahu wa ta'ala baik. Karena kita tidak tahu, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Oleh karenanya, ini kesimpulan kata Syekh Ibnu Athaillah, ketika doa kita itu
seolah-olah terlambat. La yakun ta'akhuru amadil atoi ma'al ilhahi biddu'a mujiban laka liyasika. Ketika Allah mengundurkan waktu untuk mengijabah doa, jangan sekali-kali kamu putus asa terhadap ijabah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pasti diijabah. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan dengan cara bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabah doa terhadap kita. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sesuatu cash pada saat itu kita berdoa, dan pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan. Akan tetapi orang yang beriman jangan menganggap bahwa doa itu adalah hasilnya. Akan tetapi doa itu adalah pilihan Allah, hanya sesuai dengan kehendak kita, sesuai dengan pilihan kita. Karena doa itu yang akan terjadi adalah pilihan Allah, bukan pilihan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa doa itu diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ampunan. Jadi materinya bukan apa yang kita inginkan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ampunan kepada kita. Karena yang dibutuhkan oleh kita bukan itu, tapi ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat mahal. Sangat mahal. Ada sesuatu ampunan yang kemudian tidak kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ampunan itu diberikan. Pada saat kapan? Pada saat Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menggantikan sesuatu yang kita minta, akan tetapi menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, buat kamu bukan itu, tapi buat kamu adalah ampunan, karena besok kamu akan mati. Nah, kalau kita minta mobil kemudian besok mau mati, lebih mahal mobil, lebih mahal ampunan? Allah yang Maha tahu. Allah kasih ampunan. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala mengganti keinginan kita dengan terhindar daripada musibah. Semestinya kita dapat musibah, akan tetapi karena kita doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mestinya kita tergilas dengan tronton seperti tergilasnya orang-orang, tapi tiba-tiba kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah merupakan ijabatul doa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada kamu mati digelas kepala kamu oleh tronton, karena kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah mengganti ijabah yang kamu inginkan dengan selamat daripada musibah. Sering kita diselamatkan dari musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, itu adalah ijabatul doa kita yang ditukar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tukaran yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang mahal harganya. Oleh karenanya jangan pernah putus asa. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengakhirkan dikabulkannya doa kita, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memilihkan materi doa kita dengan materi yang lain, dan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memilihkan waktu terhadap waktu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita berdoa. Inilah sikap sebagai seorang mukmin, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita ilhah bid doa, sungguh-sungguh di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi pencerahan kepada kita di dalam berdoa, karena kita sering ngomong doa, berdoa, tapi tidak paham terhadap doa itu sendiri. Mudah-mudahan dari mulai hari ini
kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai melaksanakan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya adalah perintah doa. Dan kita dapat mengikuti apa yang diajarkan oleh ajaran agama Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa, memilih pilihan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti waktu dengan waktu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sikap orang yang beriman terhadap ijabatud doa. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin naim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.